Untuk kasus ini kita akan menggunakan model dengan format SAT. Format SAT di sini adalah format yang dapat diekspor dari Revit, sehingga akan lebih optimal atau ideal untuk digunakan sebagai bahan model simulasi CFD ini. Jadi saya sudah buat salah satu dari model ini. Kita klik open. Ini ada file SAT, formatnya, namanya bisa pilih apa saja, misalkan di sini kita tidak memilih surface wrap, atau kita bisa memilih option lain, dan di sini kita akan memilih model diagnostic. Kita klik saja dan kita akan mulai masuk ke tahap preparing. Di sini kita bisa lihat ada model yang telah kita buat. Dan di sini kita bisa surface wrap seperti yang tadi, tapi kita juga bisa langsung mentransfer model ini ke setup dan kita bisa selesaikan di sana. Di sini kita bisa melihat adanya geometry tools yang di sini ada beberapa option. Yang pertama kita ada edge merge, yang di sini kita lebih baik dilakukan untuk ini fungsinya untuk merapatkan atau merapikan, menutup ujung-ujung dari model kita yang mungkin tidak sempat ditutup atau tidak sempurna gitu. Kita bisa klik merge. Setelah selesai kita bisa ke tempat yang lain. Di sini kita bisa menggunakan void fill. Jadi kalau pada saat kita menggunakan model SKP, kita menggunakan istilahnya airspace dengan boundary di luar model. Di sini kita bisa menggunakan airspace yang dilokalisir khusus pada interior bangunan. Jadi di sini kita bisa membuat void fill. Kita juga bisa membuat external volume yang seperti surface wrap pada awal tadi, cuma di sini kita tidak mengurangi resolusi atau ketajaman dari model yang sudah kita buat. Dan di sini juga kita bisa merotate dari kotak boundary ini secara y-axis di sini. Kita bisa klik void fill, dan untuk melakukan void fill, ini kita akan men-select beberapa edge terluar dari model yang akan kita gunakan. Di sini terdapat bukaan. Nah, ini kita bisa klik untuk build surface. Dari sini kita bisa melihat kalau ada satu permukaan atau satu surface yang menutupi lubang bukaan yang ada di model kita. Dan ini fungsinya untuk membuat boundary secara interior tersebut, sehingga kita bisa meletakkan input angin dan juga arah keluarnya angin pada model ruangan kali ini. Dan ini diwajibkan untuk menutup semua bukaan yang ada pada model. Ini kita bisa build surface. Ini ada 3 bukaan secara total. Setelah kita telah menutup semua bukaan yang ada pada model ini, maka akan kita bisa men-select fill void, dan di sini akan membuat airspace yang ada di dalam interior bangunan tersebut. Ketika kita sudah mengklik fill void, maka di sini nanti akan ada material yang serupa dengan tadi kita buat menggunakan format SKP, yaitu udara di dalam bangunan tersebut. Kita bisa memilih external volume untuk memberikan
treatment yang sama seperti kita lakukan di model awal tadi menggunakan SKP, namun untuk saat ini kita hanya akan menggunakan interior simulation. Setelah ini kita bisa memilih material. Sini kita ada beberapa volume yang kita punya. Di sini sangat dipentingkan untuk adanya simplifikasi khususnya pada komposit dari material bangunan, karena akan mempengaruhi surface dan volume yang ada pada bangunan tersebut. Di sini ada CFD created volume, dan di sini kita bisa langsung editnya untuk menjadi fluid udara. Dan untuk yang assigned, kita bisa mengeditnya menjadi concrete seperti yang tadi. Setelah ini kita bisa masuk ke boundary conditions, atau kita bisa masuk ke initial condition. Initial condition adalah kita bisa menetapkan suhu inisial atau suhu awal dari udara yang ada di dalam bangunan tersebut, atau kondisi-kondisi lain yang menentukan sifat dari material sebelum kita melakukan simulasi. Kita bisa klik volume, kita klik seperti ini, dan jika kita edit maka ini akan menjadi temperatur. Misalkan kita menggunakan Celsius, dan temperaturnya di sini misalkan suhu dalam ruangannya itu sekitar 32 derajat Celcius. Ini adalah suhu awal yang untreated dan sifatnya statik. Kita bisa apply, dan kita bisa juga mengapply sifat kedua untuk area ini. Kita bisa klik edit, dan di sini kita bisa pilih beberapa dari beberapa ini. Salah satunya adalah humidity atau humiditas. Ini nanti akan berpengaruh pada evaporative cooling, namun kali ini kita akan mensimplifikasinya dengan hanya menggunakan temperatur tersebut. Kemudian untuk boundary conditions, di sini kita bisa men-select beberapa area yang tadi kita buat. Jadi surface ini, pastikan surface, kemudian kita klik. Di sini kita bisa edit, pastikan anak panahnya mengarah ke dalam, dan di sini kita bisa masukkan volume flow rate, atau bisa juga velocity kalau hanya ingin memperlihatkan kecepatan angin dan arah angin. Ini kita akan menggunakan volume flow rate, meter kubik per second, dan di sini kita ini sebenarnya jika ingin menggunakan rute ini, maka ada baiknya untuk mengukur bukaan dan juga surface yang nanti akan diujikan dalam simulasi ini. Di sini kita akan secara umum saja memasukkan misalkan 5 meter kubik per detik. Kita apply. Untuk yang sini kita bisa apply volume flow rate, dan di sini misalkan kita gunakan sekitar 4 meter kubik per detik, atau 2 karena di sini bukaannya lebih kecil dibanding yang sebelah kiri. Kita ke belakang, dan di sini akan menjadi area di mana udara tersebut keluar. Jadi di sini kita bisa klik, dan di sini kita bisa memasukkan pressure seperti tadi, atau kita bisa memasukkan volume flow rate namun dengan arah yang di reverse. Di sini kita bisa klik tadi, berarti sekitar 7 meter kubik per second. Di sini kita bisa kurangi kecepatannya, misalkan hanya menjadi 5 meter kubik per second, dan kita bisa apply. Di sini mungkin yang opsional adalah mengintroduce temperatur, ya, seperti yang tadi kita lakukan pada initial condition. Jadi kita bisa mengintroduce atau istilahnya
menjadikan surface pada dinding ini sebagai sumber dari panas secara konduksi. Dan di sini maka faktor yang berperan biasanya adalah auto TV. Ini kita bisa klik ini, kemudian hide. Dan di sini adalah surface yang mengkontak area dalam dari udara tersebut. Dan di sini pentingnya simplifikasi komposit pada dinding. Kita klik, kita bisa edit, dan di sini kita bisa masukkan temperatur atau humiditas. Ada satu hal lagi yang kita bisa lakukan, yaitu menggunakan volume. Kita klik select dan kita edit, dan ini adalah total heat generation. Unitnya bisa menggunakan British Thermal Unit atau pakai watt, dan di sini kita bisa menggunakan TTV seperti yang tadi. Misalkan di sini kita menghasilkan 200. Apply. Ini juga misalkan kita menghasilkan, ini nanti akan dikalikan dengan watt per meter persegi yang ada pada tingkat TTV yang ada pada bangunan. Ini 150. Misalkan ini sangat panas misalkan. Nah, ini kita bisa memasukkan pada surface, yaitu temperatur. Jadi tidak hanya volume flow rate, kita bisa edit, dan di sini kita bisa masukkan temperatur. Misalkan untuk udara angin yang telah dikondisikan pada area lingkungan, kita diasumsikan sebagai 27 derajat Celcius misalkan. Kita klik apply. Nah, ini juga kita klik seperti ini, temperatur 27. Setelah ini kita bisa solve 50 iterasi karena kita hemat waktu di sini. Physics ini kita mencentang heat transfer, kemudian auto force convection. Kemudian di teks kita bisa melihat, misalkan kita menggunakan humiditas, kita bisa mengklik ini. Jika tidak, kita bisa langsung saja dengan klik solve. Dan di sini mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan format SKP tadi dengan hasil simulasi yang lebih sederhana. Setelah selesai, maka akan ada analysis completed successfully untuk iterasi atau simulasi yang menggunakan adanya heat generation atau temperatur, maka mungkin akan sedikit melebihi iterasi yang ditargetkan, namun
target jika sudah selesai proses simulasi adalah adanya statement ini, yaitu analysis completed successfully. Setelah kita selesai dengan proses analisisnya, kita bisa melanjutkan untuk melakukan proses visualisasi hasil. Di sini kita bisa lihat kalau menggunakan format SAT, maka akan terlihat dengan baik outline dari desain yang kita buat atau bangunan yang kita buat. Jadi mungkin di sini tidak terlihat apapun karena di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi terlihat di sini ada velocity magnitude, kita bisa ubah unitnya dan ke meter per second. Dari sini mungkin ada sedikit yang tidak masuk akal, namun karena sifat alamiah dari simulasi tersebut, maka ada kemungkinan akan muncul angka-angka yang agaknya tidak masuk akal seperti ini kalau misalkan menggunakan simulasi dengan kecepatan angin dan temperatur seperti itu. Solusinya tidak sulit, tinggal ke kanan, kemudian set option dan turunkan range-nya sehingga hasilnya dapat dibaca seperti ini. Jadi karena tadi saya menggunakan volume udara yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan volume ruangan, jadi volume flow rate dibagi dengan luas penampang, maka itu akan menjadi kecepatan angin yang muncul di sini. Dan di sini mungkin tidak terlalu besar karena saya dapat melihat di sini untuk gradien yang terlihat jelas, namun terlihat di sini untuk maksimalnya hanya berupa 0,6 meter per second. Kita tutup dan di sini kita bisa melihat adanya pemvisualisasian yang cukup jelas. Di sini untuk melihat vektor seperti hasil yang sama tadi, seperti dengan menggunakan model SKP, di sini juga bisa menampilkan vektor seperti ini. Mungkin karena rendah ininya kecepatannya, jadi harus diperbesar seperti ini. Jadi kita bisa melihat karena model yang saya gunakan itu memiliki sebuah kurva yang cukup halus. Di model kita yang disimulasikan terlihat ada beberapa contoh istilahnya tuh visualisasi aerodinamika yang cukup beragam. Di sini kita bisa melihat adanya perpindahan arah angin yang cukup lembut, namun di sini kita bisa melihat adanya banyak turbulensi yang menabrak dinding dan juga adanya ujung tajam dari ruang tersebut. Untuk vektor bisa kita lihat juga dari arah vertikal seperti ini. Jadi kita bisa melihat perputaran udara dan adanya turbulensi jika ada. Di sini kita bisa melihat arah angin, ada beberapa yang berbalik. Jika pada arah sini kita juga bisa melihat arah-arah angin yang lebih irregular dan erratik dibandingkan dengan sisi yang lebih halus seperti ini. Kita bisa matikan sebentar untuk vektornya. Dan di sini mungkin akan lebih terlihat jelas jika kita menggunakan trace. Jadi di sini kita bisa secara temporary kita matikan dulu untuk hasil plane-nya, dan kita menggunakan trace itu. Dan menggunakan trace mungkin bisa dilihat pada bukaan
Jadi istilahnya kita meletakkan partikel-partikel yang nanti akan dibawa oleh angin secara linear, dan situ akan menunjukkan trajectory atau arah dari angin tersebut. Karena kita lakukan seperti ini, maka kita dapat melihat secara interior ke arah mana saja angin yang berhembus pada model interior kita. Jadi di sini jika kita lihat pada bukaan sebelah kanan, maka angin secara dominan akan berhembus searah dengan langkungan ruang dan pojok ruang seperti ini menuju ke area luar. Dan sini ada beberapa angin dengan volume yang sedikit membentuk seperti vortex di sini. Namun di sini dapat terlihat bahwa kecepatan angin juga cukup rendah. Itu bisa kita hide. Kita bisa melakukan hal yang sama pada area sebelah kiri seperti ini. Mungkin di area sini dapat terlihat bahwa ada beberapa yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan ini mungkin bagian dari kesalahan kalkulasi. Jadi mungkin bisa dikalkulasikan bahwa volume udara yang masuk itu sebanding dengan volume udara yang keluar. Itu berdasarkan penampang yang ada di sini. Kita remove. Dan kemudian untuk heat exchange-nya kita harus mengaktifkannya secara manual. Akan kita menyalakan kembali planes-nya, planarnya, kemudian kita ke edit, dan sini kita ubah ke result-nya menuju temperatur. Ini mungkin suhunya bisa sampai 51, dan sini bisa kita ubah juga. Kita ke kanan, kita klik option, dan kita ubah user specified range-nya menjadi lebih kecil sehingga kita bisa melihat gradasi yang lebih jelas. Kita bisa melihat maksimal dan minimum dari suhunya tersebut. Misalkan kita masukkan maksimalnya 32 sebagai suhu default dari ruang tersebut. Namun karena di sini udara yang masuk, udara banyak masuk dengan kecepatan yang cukup signifikan dan membawa udara dengan temperatur itu 27, maka akan lebih dekat dengan suhu 27 derajat Celcius. Di sini kita misalkan menggunakan maksimal 30 sehingga bisa terlihat gradasi yang lebih baik. Dan mungkin 28. Jadi kita bisa lihat bahwa efek dari angin dingin tersebut membawa ada perubahan suhu yang cukup signifikan pada area tengah sini. Juga mengalami pendinginan ruang, mungkin tidak sesignifikan yang di tengah sampai 26,9, namun di ujung pojok-pojok sini karena dindingnya tersebut mengalami sedikit pemanasan seperti itu, ini bisa terlihat bahwa suhu yang berada di pojok atau di ruangan, sudut ruangan yang tidak terlalu terkena angin dengan kecepatan tinggi memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi seperti 27,6 sampai 27,7 derajat Celcius sini. Untuk vektor, karena temperatur itu tidak memiliki vektor, namun tetap bisa memperlihatkan wall heat flux, jadi perubahan atau arah disipasi panas atau calor yang ada pada massa pada bangunan, jadi secara konveksi ataupun radiasi. Ini kita bisa melihat seperti ini. Ini mungkin karena tidak terlalu banyak
heat flux yang terjadi, maka hasilnya cenderung cukup ekstrim seperti ini. Mungkin itu yang bisa di-share untuk CFD secara sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf, akan saya save untuk model ini. Oh ya, untuk ini sendiri, trace itu ada satu fitur yang dapat buat animasi. Namun di sini reliability dari animasi tersebut terkadang tidak bisa terlihat seperti itu. Nah, kita coba menggunakan animasi ini, dan di arah kanan ini ada animate, dan ini mungkin bisa kita time seperti ini, dan ini bisa kita save untuk animationnya. Ini untuk menunjukkan sekedar visualisasi ketika kita ingin melihat arah angin dari bukaan menuju bukaan keluar. Di sini kita bisa melihat adanya cross ventilation yang berhasil. Kita bisa save, kemudian kita beri nama seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait tutorial CFD ini. Saya harap semoga bisa membantu dalam sedikit pemahaman dasar tentang Computational Fluid Dynamics. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.